Hello everyone, welcome to English Here. Di video ini, kita akan lanjut mempelajari percakapan bahasa Inggris yang sering salah digunakan, terutama bagi pemula. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Manakah kalimat yang tepat? Akan ada dua pilihan jawaban di sini. Silahkan pilih yang mana yang tepat. Apakah A? She was boring in the class. She was boring in the class. Atau B? She was bored in the class. She was bored in the class. Manakah kalimat yang tepat? Jawabannya adalah she was bored in a class, yang berarti dia bosan di dalam kelas. Mengapa yang A salah? Karena yang A menggunakan kata boring. Boring artinya membosankan. Boring sering disalahgunakan menjadi bosan. Ingat, boring adalah membosankan. Selanjutnya, manakah kalimat yang tepat? A. I will get married next month. I will get married next month. Atau B. I'm married next month. I'm married next month. Kalimat yang tepat adalah ya, A. I will get married next month, yang berarti saya akan menikah bulan depan. Mengapa yang B salah? Karena yang B tidak menggunakan kata will. Will menunjukkan future tense atau kejadian yang akan dilaksanakan atau terjadi di masa depan. Karena dia belum menikah, maka kita perlu gunakan kata will, yang berarti akan. Lanjut. Manakah kalimat yang tepat? Apakah A? I must to call him immediately. I must to call him immediately. Atau B? I must call him immediately. I must call him immediately. Jawaban yang tepat adalah kalimat B. I must call him immediately. Yang artinya, saya harus segera menelponnya. Kenapa yang B yang tepat? Karena kata must adalah modals. Modals dalam bahasa Inggris berfungsi untuk mengekspresikan willingness, kemampuan, kemauan, kebutuhan, atau kemungkinan. Nah, must atau modals lainnya tidak boleh diikuti dengan kata to setelahnya. Jadi, karena ada kata to setelah must di bagian A, maka itu salah. I must call him immediately. Berikutnya, manakah kalimat yang tepat? A. When I arrive, I will call you. When I arrive, I will call you. Atau B. When I will arrive, I will call you. When I will arrive, I will call you. Kalimat yang tepat adalah A. When I arrive, I will call you. Yang berarti, ketika saya tiba, saya akan menelponmu. Kenapa yang B salah? Karena sudah ada dua kata will atau akan di kalimat ini. Kita perlu menggunakan kata will atau akan satu aja, karena di dalam kalimat yang sama. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik www.english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Manakah kalimat yang tepat? A. I've been here since 3 months. I've been here since 3 months. Atau B. I've been here for 3 months.
I've been here for 3 months. Kalimat yang tepat adalah B. I've been here for 3 months, yang berarti saya sudah di sini selama 3 bulan. Mengapa yang B benar? Kata for berfungsi untuk menjelaskan waktu atau durasi suatu kejadian yang spesifik. Di sini ada kata selama 3 bulan, yang berarti kejadian atau sesuatu hal terjadi dalam kurun waktu 3 bulan. Sudah spesifik ya? Maka kalau sudah spesifik, kita gunakan kata for. Sedangkan since digunakan untuk periode waktu yang tidak spesifik, yakni menunjukkan semenjak kapan sesuatu terjadi, atau pada titik kapan sesuatu terjadi. Tetapi kita tidak tahu nih selang waktunya berapa lama. Jadi since di sini salah, karena durasinya di sini sudah spesifik, yakni 3 bulan. Berikutnya, manakah kalimat yang tepat? A. Every student likes the teacher. Every student likes the teacher. Atau B. Every student likes the teacher. Every student likes the teacher. Manakah yang tepat? Kalimat yang tepat adalah A. Every student likes the teacher, yang berarti setiap siswa menyukai gurunya. Nah, every dan each berarti setiap. Sehingga kalau kata setiap berarti hanya ada satu individu atau satu barang. Nah, itu berarti kalau hanya satu, subjeknya tidak boleh dibuat dalam bentuk jamak. Subjek di sini adalah siswa, maka siswanya tidak boleh lebih dari satu. Lebih dari satu menandakan ada kata S di belakangnya ya. Students, bagian B menggunakan students, yang berarti ada lebih dari satu siswa. Maka itu salah. Berikutnya, manakah kalimat yang tepat? Apakah A. Don't go in the sun? Don't go in the sun. Atau B. Don't go out in the sun. Don't go out in the sun. Kalimat yang tepat adalah don't go out in the sun, yang berarti jangan keluar di bawah matahari, di bawah sinar matahari, atau jangan keluar di luar yang ada matahari. Kenapa yang A salah dan yang B benar? Kata don't go in the sun bisa membingungkan orang karena bisa berarti jangan pergi ke matahari. Sedangkan kalau ada kata out menandakan bahwa kita tidak boleh keluar di bawah sinar matahari atau di luar yang ada cahaya matahari. Selanjutnya, manakah kalimat yang tepat? A. Come here. Come here. Atau B. Come to here. Come to here. Kalimat yang tepat adalah A. Come here, yang berarti kemarilah atau datang ke sini. Kenapa kalimat B salah? Karena kata come atau kata perintah, come itu artinya datang. Kalimat perintah tidak boleh diikuti dengan kata to. Datang ke sini atau kemarilah tidak perlu menggunakan kata to, karena to berarti ke maupun untuk. Selanjutnya, manakah kalimat yang tepat? Apakah A. I like orange? I like orange. Atau B. I like oranges. I like oranges. Kalimat yang tepat adalah B. I like oranges, yang berarti saya suka jeruk. Nah, kata I like oranges berarti saya suka jeruk. Jeruk di sini menggunakan S di belakangnya, yang berarti dia menyukai semua jenis jeruk.
bukan jeruk secara spesifik. Nah, biasanya kan orang kalau suka jeruk, ya semua jenis jeruk dia suka gitu ya. Maka kalimat yang tepat adalah I like oranges. That's it. Yuk, tes pemahamanmu. Bagaimana cara mengucapkan saya sudah di sini selama 5 menit dalam bahasa Inggris? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawaban-jawaban benar di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris. Greetings from English Here.